kenapa sih kok nggak bermanfaat ilmu saya coba ngajar. Gurunya untuk guru berkebutuhan khusus. Assalamualaikum, dulur. Jumpa lagi di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Pohon kelapa, pohon pepaya. Jangan lupa subscribe ya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk guru-guru di seluruh Indonesia karena berkat jasa dan dedikasi Anda semua, murid-murid seperti saya akhirnya bisa tumbuh dan berproses hingga meraih kesuksesan. Yo Mas Yoka, sukses-sukses nemen lur. Nah, dulur, podcast Judes pada kali ini akan membahas tentang terkait seputar Hari Guru, dan tentunya saya tidak sendirian karena di samping saya sudah hadir sosok guru yang sangat luar biasa, istimewa, dan bagi saya sangat menginspirasi karena beliau guru yang hebat lah. Langsung saja kita sapa Ibu Sri Media Utami. Ya. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mas Lukman. Selamat Hari Guru Terima Nasional. kasih buat warga-warga semua di Surabaya toh. Seluruh Indonesia. Silakan. Selamat Hari Guru juga buat guru-guru seluruh Indonesia. Semoga amanah dan istiqomah. Amin. Dan ya inilah Bu, podcast Judes yang ala kadarnya sederhana, tapi kayaknya asik kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, siap. Nah, ini lebih akrab. Saya memanggil ini kan panjang sekali namanya. Utami. Ibu Utami. Iya. Lebih akrab. Nah, Bu, ini kalau saya baca terkait profil Bu Utami, ini kan menarik. Kalau bagi saya yang memang bukan background orang pendidikan kan, Iya. di dunia pendidikan, Ibu kan gelarnya SPSI, MSI. Iya. Itu kan psikolog, Bu. Iya. Nah, kok bisa ke guru, Bu? Nah, ini kebetulan juga berhubungan dengan guru. Gurunya untuk guru berkebutuhan khusus. Yang dicari pada saat itu guru pendamping khusus itu syaratnya harus psikologi dan pendidikan luar biasa. Jadi saya juga terjun di situ dengan basicnya psikologi. Berarti emang khusus ini, Bu ya? Ya, khusus. Bukan kayak SPD itu saja pendidikan. Syaratnya harus SPD tapi layanannya pendidikan luar biasa. Luar biasa. Syarat untuk guru berbasis inklusi. Inklusi itu apa, Bu? Jadi inklusi itu untuk sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ada hambatan dari disabilitas itu ya. Contohnya lambat belajar, Ya. terus ada autisme, ada learning disorder atau kesulitan belajar, atau bisa jadi EQ-nya yang di bawah rata-rata itu termasuk, misal EQ di bawah 70 itu termasuk inklusi, hambatan inklusi. Nah, ini sebelum jauh kita masuk ke inklusi, Bu. Nah, sejak kapan Ibu masuk ke dunia pendidikan ini, Bu? Kalau untuk dunia pendidikan itu dari 2011 saya. 2011. Itu usia berapa, Bu? 2011 itu sekarang 51. 30-an ya? Ya, itu sebenarnya tidak ada kata terlambat ya untuk mengajar. Berawal dari yang biasa, saya ibu rumah tangga biasa, tapi kok saya merasa gini, kok lulusan psikologi kok merasa di rumah gitu, nggak bermanfaat. Setelah anak-anak sudah besar, merasa sudah bisa mandiri, bisa saya tinggal sendiri, saya merasa gini, kenapa sih kok nggak bermanfaat ilmu saya coba ngajar. Kebetulan ngajar di sekolah swasta di Surabaya Barat saya. Kebetulan basicnya sama, mencari psikolog. Ya. Tapi kok sangat bermanfaat sekali dan banyak belajar psikolognya kok untuk anak khusus juga. Ya. Contohnya untuk anak-anak autisme itu yang memang butuh kesabaran, butuh yang seperti apa? Memang mental kita ya harus ikhlas, harus apa gitu, itu berawal dari situ. Terus lama-lama kita beda ya, dalam arti jam kerjanya kok luar biasa sekali.
saya juga bertemu ibu dari Dinas Pendidikan. Loh Bu, Ibu ngajar inklusi? Iya, udah berapa tahun? Saya udah tahun keempat di sekolah Surabaya Barat itu. Kenapa nggak gabung Bu? Coba kebetulan 2012 itu, saya sebenarnya 2009 ya. 2009. Sudah di sana. 2012 itu Dinas Pendidikan buka layanan inklusi. Bu, bisa gabung di inklusi, nanti persyaratannya gini-gini gitu kan. Saya juga tertarik, kenapa kok nggak ada kedepannya. Kalau untuk sekolah swasta saya pikir kok kita hanya pergi pagi, pulang petang, udah tanggung jawab gitu ya. Terus ternyata, Bu, banyak fasilitasnya seperti ini, nanti kita buat gini-gini dan sebagainya. Saya coba gabung di Dinas Pendidikan Kota sebagai guru GPK waktu, guru GPK. pendampingan khusus. Saya waktu itu pertama hadir di SD Sonovijenan. Itu daerah mana itu? Itu daerah Sukomanunggal. Oh, Surabaya Barat ya? Ya, Surabaya Barat. Itu rumah saya kan di Surabaya Barat. Akhirnya gayung bersambut, kita buat fasilitas. Ternyata di dinas itu juga membutuhkan kita ya sebagai psikolog. Gimana, ada program apa? Yang pertama tuh program layanan terapi. Jadi setiap kita kumpulkan psikolog-psikolog di Surabaya, ayo daftar. Siapa yang bisa nerapin tuh anak khusus gitu. Ternyata 1 tahun itu proyeknya selesai, dicari lagi layanan psikologi. Jadi setiap sekolah-sekolah kita mempromosikan kalau di Dinas Pendidikan Kota itu ada yang namanya program inklusi. Alhamdulillah semuanya paham ya. Kita dapat jadwal dalam seminggu itu psikolog itu bertemu layaknya pengawas gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan di sekolah-sekolah? Ternyata banyak sekali, harus psikotes, harus apa. Terbukti setelah di psikotes, banyak berapa persen anak itu hambatannya di pemikirannya lambat belajar itu. Jadi tahun 2012 itu mulailah ada pendidikan inklusi. Nah, itu apa Bu bedanya inklusi sama SLB itu? Kalau untuk SLB kan sekolah luar biasa. Dulu itu berawal dari kenapa sih Dinas Pendidikan Kota itu tertarik membuka inklusi. Karena banyak sekali kita orang tua itu merasa gini, anakku itu hanya lambat belajar. Kok masuknya di SLB? Nah, kita kan pengennya sekolah, tapi sekolah umum memang kapasitasnya ada program yang terapi gitu kan. Nah itu kita membuat settingan sekolah inklusi itu ada di setiap kecamatan, itu ada sekolah inklusi. Nah makanya itu sebenarnya membantu SLB. Tapi kadang kita nggak paham ya. Dalam arti gini, yang SLB itu pada saat itu merasa kehilangan murid hanya karena ada program inklusi. Padahal intinya itu kita itu mempetakan kalau yang disabilitas yang misalnya tunadaksa, terus yang tunarungu, hambatan untuk netra itu kan SLB, kita kapasitasnya inklusi belum mumpuni. Tapi pada saat itu sempat tahun 2000 berapa SLB sempat protes karena muridnya hilang itu kan, lari di sekolah yang berbasis inklusi. Kenapa? Fasilitasnya gratis itu. Padahal kita sebagai guru inklusi, GPK-nya itu belum siap menerima anak yang pakai kursi roda. Keterbatasan fisik. Keterbatasan itu juga, yang netra juga belum siap, yang tunarungu juga kita belum siap, hanya dalam arti otodidak gitu. Semuanya gurunya otodidak. Jadi kadang pemahamannya beda promosi gitu. Berarti dari awal emang fokus di bidang inklusi Bu ya? Nah ini mohon maaf kalau saya karena mungkin keterbatasan wawasan ya. Apakah memang program inklusi ini turunan dari kementerian atau memang kebijakan pemerintah kota setempat? Sebenarnya itu proyek berawal dari proyek karena membantu dari curhatan orang tua. Banyak sekali sekolah yang khusus itu jauh, jadi kita upayakan melayani. Nah
Untuk tahun ini tadi saya juga habis workshop tentang semua layanan inklusi bisa diterima di sekolah umum ternyata. Nah, itu semacam apa sih? Semacam kalau itu mitra warga itu. Jalurnya jalur Afirmasi kayak gitu, Bu? afirmasi atau apa itu bisa wajib diterima. Mendekati rumah. Nah, zonasi berarti, Bu? ya zonasi itu ya. itu. Itu termasuk itu salah satunya. Jadi kita sekarang pemerintah itu mempermudah untuk anak inklusi sekolah dengan kategori EQ-nya juga ditentukan. Berapa itu? Enggak, ya kalau untuk kita sih sebagai pihak GPK yang harusnya memahami ibaratnya sekolah yang mumpuni itu EQ-nya di atas 70. Tapi kadang kita lihat orang apa dalam arti di pemetaan itu nggak sesuai, harus menerima kan. Sesulit apapun anak inklusi yang mendaftar harus diterima, padahal kenyataannya gitu. Itu salah satu kesulitan, kendala gitu. Kendala, Bu, ya? Iya. Kendala. Nah, yang menarik ini kan tadi Ibu bilang kan ternyata sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah umum itu apa negeri atau swasta, Bu? Negeri ya. Iya. Negeri menerima atau membuka kuota untuk inklusi. Iya. Nah, itu berapa persen, Bu? Saya belum paham tadi, belum diceritakan, belum cuma masih semacam sosialisasi kepala sekolah sama guru. Ini juga yang menarik karena tadi Ibu Utami kan menyebut terapi kan. Nah, terapi ini seperti apa, Bu, terapinya ini? Terapi di rumah saya apa gimana nih? Oh, punya membuka terapi juga di rumah. Kebetulan, nah ini salah satunya saya juga membantu. Kenapa sih ada layanan terapi dan homeschooling? Saya kebetulan punya sekolah khusus namanya Homeschooling Naluri Citra Insani. Itu membantu orang tua yang galau, baper, ya kan? Anak saya nah selama ini fasilitasnya inklusi gini. Ibu-ibu nanti jangan takut, anaknya penjurusannya dari SD kita menerima SD inklusi. Nanti pelanjutannya dijamin negeri. Negeri, oke. Dijamin negeri. Tapi SMA-nya kemana? Adanya SMA cuma 1 di Surabaya, di SMA 8 yang hanya menerima SMA 8 daerah Ampel itu. Ya. Terus SMK itu hanya SMK 1 2 4 6 12 itu sama SMK 8. Itu yang menerima ini. 8 7 iya, itu ada 7 tapi kuotanya tuh hanya 10%. Bahkan 10% royoannya Surabaya itu. Tapi apa gak malah kesulitan, Bu, kalau di SMK kejuruan kan? Nah, kesulitannya itu beda dengan SMP. Kalau SMP itu semacam kita itu punya rumah induk ya. Rumah pintarnya, dalam arti rumah singgahnya anak-anak inklusi. Kalau anak inklusi capek, Bu, aku nggak mau ke kelas umum, aku mau ke kelas khusus, itu kita. Tapi kalau di SMK tidak ada, jadi layaknya murid umum, tugasnya ya gitu, nggak dibedakan sama. Makanya banyak sekali yang ibaratnya tepar gitu kan, merotoli dalam arti ada yang hambatannya autis nih contohnya. Biasanya kalau anak autis itu, kalau di SMP itu kita tahu kapasitasnya anak autis seperti apa pada saat dia tantrum, pada saat dia marah gitu kan. Tapi kalau di SMK ya sudah ya muter-muter aja. Maka dianggap kadang belum sosialisasi nih anak-anak inklusi itu seperti apa. Kaget, loh kok aku punya teman kok suka keliling padahal itu hambatannya autis. Kok ada yang suka ngamuk. Nah, padahal itu hambatannya tunagrahita. Itu belum sosialisasi sepenuhnya di SMK. Banyak sekali pembulian itu salah satunya. Itu juga terjadi, Bu? Loh, sering terjadi. Murid-murid yang inklusi. Iya, saya kenapa sih suka anak-anak itu suka sekali pulang ke rumah gitu curhat, Bu, mau ke ibu ya, oke, di rumah itu kan ya sama anak-anak kan akrab. Itu murid-murid yang inklusi. Ya, dulu SMP mantan itu bercerita. Aku Kak Isa, harus semangat. Saya bilang, kamu dulu pinter menggambar, berarti harus di desain grafis atau apa. Nah, nggak dituntun. Jadi kalau dulu mungkin
mungkin desain grafis dia hanya mengenal. Kan harus dikenalkan dulu gimana, itu nggak langsung pure semua sama. Jadi anak-anak itu meraba. Apalagi kalau yang reguler, anak-anak yang umum belum paham, ya nggak ngajari temennya. Itu murni apa Jadi adanya. dibiarkan itu. saja, gitu. Nah, itu kan kasihannya itu. Akhirnya bakatnya itu kadang ya kalau memang mentalnya bagus, Ya. bakatnya akan berkembang. Tapi kalau mentalnya dia lemah ya udah nggak mau sekolah. Kalau sudah kuat mental itu proses jalan terus, Bu, ya? Nah, itu ada yang mentalnya bagus, bahkan dia bisa sampai kuliah atau perguruan tinggi. Itu salah satunya ada murid juga yang biasa dibully atau gimana, dia sekolah di SMA 8. Ternyata dia autis yang pinter gitu kan. Dia punya cita-citanya kok sama. Bu, aku besok, saya sedikit gini, bisa tambatin aja. Ya. Tapi karena supportnya orang tua, sekarang masuk di Universitas 45, Fakultas Psikologi gitu. Nah, jurusannya apa, Nikmah? Di itu anak katanya gitu. Ya alhamdulillah berarti berkat kerja sama orang tua bisa berkembang jadi lebih baik gitu. Bu, ini kalau boleh tahu, apa sih alasan Ibu atau motivasi Ibu kok sampai memilih menjadi guru inklusi? Nah, ini ya keterbatasan juga ya, karena mungkin itu sebenarnya panggilan gitu kan. Bukan berarti saya psikolog, saya harus kerja gimana gitu, enggak ya. Pada saat itu saya juga termotivasi juga belajar apa tuh dunia autis itu kan. Iya, ternyata autis juga bukan sekedar autis ya, banyak sekali hambatan-hambatan. Nah, kalau nggak kita kapan siapa lagi gitu kan. Nah, bukan sekedar guru saja. Jadi gurunya guru pendamping itu bukan sekedar guru tapi babysitter. Jadi memotivasi jadi ibunya dan sebagainya, gimana mensupport anak, kamu harus bisa, kamu harus sanggup, kamu tidak sendiri gitu. Jadi selalu kita support karena apa ya, anaknya itu bad mood ya. Kalau pagi itu kita mungkin orang tuanya, ayo kamu harus semangat pagi, nanti ketemu bu ini, ketemu pak ini gitu, dia akan semangat. Tapi kalau sudah nggak mood itu yang sulit. Jadi gampang berubah moodnya, Bu. Nah iya. Tapi apa itu tergantung dari guru? Kerjasama juga sama orang tua ya. Jam tidurnya juga berpengaruh, pola makan juga kalau untuk anak-anak khusus itu. Itu salah satunya. Nah, mungkin kan murid-murid seperti itu kan mungkin mempunyai kepekaan kan, Bu. Ya, sensi ya. Ini sosok guru ini ternyata baik gitu nih. Iya. Saya bisa nerima guru ini. Apa itu juga terjadi, Bu? Ya, Di lapangan. sering terjadi. Saking seringnya minta. Ya, jadi contohnya gini. Mungkin ayahnya Putri tahu ini namanya Daniel. Ya. Itu saya punya murid namanya Daniel. Dia ini sekarang sudah lulus. Itu sebenarnya korban. Itu lulus SMP atau? SMP. Oh, sekarang jenjang SMA ya, Bu? Jenjang SMA, Ya. tapi dia putus sekolah, sudah nikah. Ya. Nah, jadi nikah, dia belum paham. Jadi karena memang apa ya, anak-anak itu kan libidonya tinggi sih. Ya. Iya, anak kebutuhan khusus itu libidonya lebih tinggi dari yang normal dan kontrol dirinya tidak ada. Jadi akhirnya mungkin versinya pacaran yang lebih sama orang tua yang perempuan dinikahkan. Tuh. Nah, setiap itu dia kos, aku bekerja Bu mulai besok. Jadi curhat ke saya. Jadi saya ini kayak mamanya gitu. Akhirnya bondo nih. Nah, yang Daniel itu penganut Islam baru gitu. Apa sih namanya? Mu'alaf gitu. Kamu kalau serius enggak apa-apa. Jadi istrinya kamu jadi figur ayah yang baik seperti apa ya gitu. Jadi sampai dia masukkan kerja itu saya. Nah, orang tuanya udah nggak ngereken gitu. Bu, jangan marah ya. Kenapa? Aku belum makan, dosa no kan? Akhirnya kan kita support. Terus saya carikan kos-kosan. Yaudah, kamu itu tanggung jawab karena kamu sudah berani nikahin istrimu. Saya bilang, iya. Jadi maksudnya dia butuh lindungan. Orang tuanya udah pure. Memang kasusnya beragam gitu.
dulu itu anak yang tuna ini umum gitu loh. Dia itu dulu sekolah di salah sekolah, anak yang liar itu, tuna laras namanya. Tuna laras. Terus hilang, ijazahnya hilang. Nah, kok tahu-tahu dimasukkan di sekolah inklusi, padahal untuk inteligensi dia bisa paham lah. Mumpuni lah, Bu. Iya, kasihan saya sampai gitu. Terus ya ini saya juga termasuk salah satu tempat curhatnya anak-anak itu. Sampai saya juga melindungi pada saat istrinya sakit, saya bilang gitu. Saya sampai apa ya? Waduh, ini kalau setiap hari mensupport gini ya, anaknya jadi nggak mandiri. Pokoknya ibu nggak mau tahu, kamu nggak tiap minggu datang ke ibu. Pada saat 2 bulan sekali atau 3 bulan, baru saya buat Kalau nggak gitu dikit-dikit dia kan belum mandiri ya. Jadi seolah-olah ini anaknya. Tapi teman-teman seperti mereka itu berarti komunikasi juga bagus sebenarnya. Iya. Ya? Sering curhat. Oh iya, kadang kompak. Dia kan punya grup WA juga kan. Grup sendiri. Iya, punya itu, kita dimasukkan. Terus kalau nggak bersahabat saya lebih gitu, stop, ibu mau keluar ya gitu kan. Jadi Bu, besok hari guru Bu, nanti tak belikan puding apa gitu kan. Dia memang punya ini motivasi gitu. Ucapan terima kasih gitu tuh ya ada Bu ya. Iya. Nah ini dulur, dari penjelasan Bu Utami ini jangan menganggap underestimate teman-teman seperti mereka Bu ya. Karena semua sudah punya kelebihan masing-masing dan tetap ada kekurangan. Nah, Bu Utami, ini mungkin kita semakin mengerucut ini Bu. Nah mungkin pasti saya juga penasaran Bu, apa sih Bu kendala atau ada kesan nggak sih atau kesulitan lah mengurus mereka gitu loh, apalagi di rumah bukan di sekolah ini. Di rumah kan masih beda dong Bu ya, secara formal kan masih beda gitu loh. Nah, di rumah mungkin lebih ya benar-benar keibuan karena di rumah kan itu. Di sekolah kan pasti ada tuntutan atau aturan-aturan yang harus Bu ya, yang di rumah itu di tempat terapi saya ya. Saya kebetulan punya 9 guru ya, semua saya support untuk memahami apa itu anak khusus. Persyaratannya masuk bergabung jadi teachernya naluri juga syaratnya harus jadi ibu dulu. Iya, kadang yang saya pernah beberapa kali itu mengajak bergabung yang habis lulus kuliah itu tuh yang nggak nyambung. Pikirannya money oriented. Ya, benar. Jadi nggak pure. Terus pernah gini, ada sih anak-anak manusiawi loh, bisa jatuh cinta sama gurunya kan. Bu, ini Bu. Nah, kebetulan ada yang ngileran gitu kan. Ada yang apa gitu. Dideketin itu kan rasanya kan ya kasihan gitu loh. Loh, kamu tuh gabung di sini kok sama anak-anak seperti ini gitu kan. Ternyata memang belum sepenuh hati. Beda sama yang sudah berumah tangga atau jasa udah jadi ibu, lebih murni. Dia lebih paham pada saat anak BAB atau apa udah langsung tatak lah ya. Beda sekali yang habis murni habis lulus itu udah perlu dilatih dulu dan sebagainya. Mungkin ini bukan pertanyaan terakhir Bu, mungkin bisa closing statement lah Bu, mungkin ya terkait harapan, ya mungkin terkait Hari Guru ini, momen Hari Guru ini apa harapan Bu Utami gitu. Untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus maupun yang bukan gitu loh di Hari Guru ini. Jadi kalau untuk saya itu murni ya, ibaratnya kalau kita nilai rupiah itu yang sulit, kita akan apa ya, sia-sia gitu, kayak rasanya lelah ya kalau yang kita buru itu rupiah atau nominal. Tapi kalau kita belajar untuk ikhlas, amanah itu insya Allah barokahnya banyak gitu. Ya contohnya kayak seperti kita wajib syaratnya harus guru itu harus nanti dapat PNS atau apa. Sudah jangan pikirkan itu, nanti juga kita akan pintar sendiri ya. Gimana caranya kita mensupport diri sendiri untuk bisa tanpa
menjadi PNS atau apapun rezekinya akan lebih Yang ya. penting ikhlas lah gitu. Nah, Pasti itu ada ikhlas jalannya. itu ada jalan. Ada jalannya. Apalagi Iya. untuk mengurus. Nah, Nah, anak-anak khusus itu rezekinya banyak malah. Ya, Ya, kan Allah itu maha tahu. Ibaratnya kita dipanggil nomor 1 tiket yang utama ke surga itu guru berkebutuhan khusus. Khusus. Nah itu yang Amin, semangat amin, amin. kita untuk ibadah itu. Iya. Iya, mensupport itu aja. Mantap, dulu. Ya kan? Mantap bener Bu. Jadi Nanti ibarat saya ikut lah Bu, kalau Ibu di surga saya ikut lah. Karena kan itu udah ada sudah tiketnya. kita hadirkan. Kan kita Iya. hadirkan di podcast ini kan ya, saya ikut lah di surga. Ya, amin amin. Dia kalau Monggo, mau monggo, gabung dilanjut. monggo. Oh, mungkin ada tambahan Bu. Ya untuk itu aja, selamat Hari Guru untuk guru-guru di Indonesia, selalu berbahagia. Kenapa? Kalau kita semua layaknya rumah tangga ada masalah. Ya. Ya. Kalau jadi guru yang benar-benar pure, abaikan semua masalah ke sekolah karena akan berpengaruh. Ya. Anak juga jadi ini untuk yang khusus loh ya. Iya. Akan rewel itu karena gurunya tidak tenang, gurunya pegang HP. Itu salah satunya. Sibuk sendiri. Nah itu abaikan bisnis itu nomor 2 ya. Nanti yang utama itu apa? Ngajar itu ya, banyak sekali apalagi guru-guru muda ya, karena sudah tahu bayarannya gede. Iya, iya, benar. Jadi apa seolah-olah saya sering kali mendengar gini, alah gak usah gaya-gaya mengatasi bayarannya podok, itu yang saya selalu sesalkan gitu. Kok seolah-olah kita itu mensupport untuk orang lain, mensupport untuk diri sendiri itu pencitraan. Iya. Padahal memang apa adanya, Pure. murni Pure mengajar. gitu. Kan memang ada hasilnya, kita tinggal memetik hasilnya gitu aja. Bu, terima kasih atas kehadirannya di podcast Judas. Mungkin saya mau closing dan mungkin sedikit saya simpulkan Bu ya. Ini sedikit aja, jangan panjang-panjang. Mungkin saya simpulkan bahwa ya kalau menjadi guru itu ya benar-benar dedikasi Bu ya. Dedikasi yang totalitas, karena ya mau gimana pun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Oke, dulur Judas, sangat seru ngobrol dengan Bu Utami ini. Mungkin lain waktu ada kesempatan kita bisa ngobrol kembali, kita undang lagi di podcast Judas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.